Shalom, selamat pagi kelas 10 IIS. Apa kabarnya hari ini? Ibu Rinal harap semuanya masih semangat. Walaupun hari terakhir di minggu ini, kita harus punya semangat untuk dapat menuntaskan tugas dan pelayanan kita di satu minggu ini. Kita akan kembali melakukan devosi bersama. Kita akan angkat pujian yang berjudul Menyenangkanmu. Oke, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur Tuhan Yesus untuk segala perbuatan yang Kau boleh nyatakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagahnya kami. Bersyukur untuk satu minggu ini kami boleh ada di minggu hari terakhir di pelayanan dan tugas dan tanggung jawab kami di minggu ini, Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus agar kegiatan yang kami laksanakan di hari ini juga boleh berjalan dengan baik. Mengawalinya kami akan dihibur oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau yang tetap hikmati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan bersama tidak berlalu begitu saja, tapi mau kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pembacaan kitab kita terambil baca dalam Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai
Pengkhotbah 5 ayat yang ke-6, Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-6. Ibu Rinal akan bacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Takutlah akan Allah. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Rinal akan menjelaskan dengan gambar seperti biasanya. Kemudian kalian akan melakukan refleksi ya, menulis refleksi seperti biasanya di gambar berikut ini. Nah, di hari Jumat ini bagian perenungan kita dari Pengkhotbah 4 ayat 17 sampai Pengkhotbah 5 ayat 6. Kembali perhatikan di bagian membaca dan merenungkan. Nah, pengkhotbah menyadari bahwa dalam kefanaan dan kesia-siaan hidup manusia ada Allah yang di surga, Allah yang tidak tampak oleh manusia, hadir di antara manusia dengan memakai tempat, yaitu rumah Allah. Ada hal-hal penting yang pengkhotbah ingatkan dalam relasi manusia di bumi ini dengan Allah di surga. Nah, ada 5 hal itu yang pengkhotbah sudah jelaskan bahwa tindakan bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama, ketika manusia datang ke rumah Allah, itu apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya? Bagaimana manusia harus datang ke rumah Allah? Yang kedua, nah, bagaimana manusia itu menghampiri Allah dengan sikap hati yang bagaimana juga. Kalau mau menghampiri Allah, sikap hatinya kita itu harus bagaimana selaku manusia. Selanjutnya, cara berbicara kepada Allah itu bagaimana? Harus dengan baikkah, dengan sopankah, dengan bagaimana? Dikatakan di ayat bacaan tadi. Selanjutnya, bagian 4, khususnya ucapan nasar kepada Allah. Kalau kita sudah bernasar kepada Allah itu kita harus bagaimana? Menepatinya kah, melanggarnya kah, atau menunda-nundanya kah, atau bagaimana? Selanjutnya yang kelima, perkataan terhadap utusan Allah itu ya harus bagaimana juga. Ya sudah tahu ya kalian kalau misalnya baca dari pembacaan berarti harusnya sudah bisa. Selanjutnya, pengkhotbah menasihatkan agar manusia di bumi ini, nah ada dibagi dalam 2 poin. Yang pertama, ulangkan kata-kata kerja yang dipakai oleh pengkhotbah. Tahu kan kata kerja? Nah, coba perhatikan kata-kata kerja yang dipakai oleh pengkhotbah. Selanjutnya, bagian kedua, dan di akhir nasihat ini pengkhotbah menutup dengan apa? Aku diingatkan bahwa ada Allah di surga yang hadir di bumi ini. Ia melihat dan terlibat dalam kehidupanku. Manusia seharusnya hidupi hidup ini dengan apa? Nah, selanjutnya bagian melakukan yang menjadi refleksi kalian setelah kalian membaca pengkhotbah 4 ayat 17 sampai pengkhotbah 5 ayat 6 ini. Ya, yang harus dilakukan adalah bersyukur. Pengkhotbah mengingatkan ada dan hadirnya Allah yang di surga itu di bumi ini, yang dekat dengan manusia.
Setelah mengerti nasihat pengkhotbah ini, sikap hati, cara bicara, tindakan yang harus diubah dan diperbaharui adalah apa? Nah, silakan berefleksi. Tuhan Yesus memberkati. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyegarkan kami kembali di pagi ini. Tuhan, kami sudah ada di hari terakhir di minggu ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kami, layakan kami agar setiap tanggung jawab kami di hari ini boleh kami selesaikan dengan penuh damai dan sukacita. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat, Tuhan Yesus memberkatimu. Semangat.